itu ada rumus simpangan baku yang tidak diketahui. Rumusnya itu T sama dengan X bar minus mu 0 per S per akar N, di mana mu 0 sebuah harga yang diketahui dan ditentukan oleh peneliti, lalu sedangkan T ialah harga pada daftar distribusi student. Taraf nyata alfa, maka kriteria pengujian satu pihaknya adalah H0 diterima jika T kurang lebih atau sama dengan T1 minus alfa. Harga T1 minus alfa diperoleh dari daftar distribusi student dengan peluang 1 minus alfa. Sebaliknya H0 ditolak pada harga lainnya. Derajat kebebasan atau DK sama dengan N-1. Selanjutnya Teh. Ya, di sini ada contoh. Penggunaan CD interaktif pelajaran sains mengenai rantai makanan digunakan guru untuk melihat keefektifan media tersebut dalam meningkatkan pemahaman kelas 5 di SD. Guru menduga penggunaan CD interaktif dalam pelajaran sains akan menambah pemahaman siswa mencapai rata-rata 7 setelah pembelajaran diberikan tes kepada siswa dan hasil perhitungan diperoleh rata-rata 8 dan simpangan baku 3. Sampel diambil secara acak berjumlah 30 siswa dari populasi yang berdistribusi normal. Selanjutnya tema. Ya, taraf nyata yang digunakan adalah alfa sama dengan 0,05. Hipotesis penelitian berbunyi H0 penggunaan CD interaktif dalam pelajaran sains dapat meningkatkan pemahaman siswa mencapai rata-rata 7, sedangkan H1 penggunaan CD interaktif dalam pelajaran sains dapat meningkatkan pemahaman siswa mencapai rata-rata lebih dari 7. Hipotesis statistiknya adalah H0 memiliki nilai mu sama dengan 7, sedangkan H1 memiliki nilai mu lebih dari 7. Simpangan baku populasi tidak diketahui, maka menggunakan daftar distribusi student dengan menghitung harga T. Itu rumusnya dapat dilihat di halaman 205 ya. Kita memakai rumus yang simpangan baku tidak diketahui. Jadi T, rumusnya itu T sama dengan X bar minus mu 0 per S per akar N. Nah, di sini kita langsung masukin aja. T-nya sama dengan X bar-nya itu kan tadi itu ya bisa dilihat di halaman 215 atau tadi yang dicontoh soal cerita itu X bar-nya itu 8, lalu mu 0-nya itu 7 per S. S-nya itu simpangan bakunya 3 per akar N. N-nya itu dari jumlah siswa atau jumlah sampel yang digunakan secara acak. 30 berarti. Lalu kita jumlahkan 8 dikurang 7, 1, 3 per akar 30 sama dengan 0,55. Lalu jumlahkan lagi 1 per 1,55 sama dengan 1,818. Nah, kriteria yang dipakai dari daftar distribusi student uji satu pihak dengan alfa 0,05 derajat kebebasan, yaitu rumusnya N minus 1, N itu 30 dikurang 1 berarti 29 adalah T 0,95.29. Itu bisa dilihat di halaman 322, itu ada tabel. Kalau kita ituin cocokkan di 0,95 lalu nomor 29 itu nilainya 1,699. Jadi kita bulatkan menjadi 1,70. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh harga. Nah, ini agak sedikit typo di bukunya. Jadi kan tadi kita sudah menghitungnya. Kalau dari hasilnya itu nilainya 1,818. Jadi di sini berdasarkan hasil perhitungan diperoleh harga T 1,818 ya. Kita pakainya yang gitu. Kan kalau di buku 2,73. Tapi tadi setelah menghitung jadi 1,818. Jadi maka T sama dengan
1,818 lebih besar T tabel yang 1,70, maka H0 ditolak. Dengan demikian disimpulkan menggunakan CD interaktif dalam pelajaran sains dapat meningkatkan pemahaman siswa mencapai rata-rata mu 0 lebih dari 7. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Alhamdulillah dari kami kelompok 3 sudah membahas mengenai pengujian perbedaan rata-rata. Terima kasih kepada para penyaji. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah memperhatikan serta mendengarkan. Selanjutnya, mungkin kepada Ibu, apabila ada yang ingin ditambahkan, saya kembalikan kepada Ibu. Sudah, ini Teh, ada yang mau ditanyakan, kenapa nggak dibuka forum tanya jawabnya Teh? 54 Ini Ibu, takutnya Ibu ingin menambahkan terlebih dahulu. Tanya jawab aja dulu, nanti Ibu jelaskan di akhir ya. Mangga, silahkan kalau ingin bertanya. Baik Ibu, terima kasih. Oh iya, Bella, kenapa? Iya, kenapa Maran? mau bertanya boleh? Boleh, emang enggak? Ini Maran mau nanyain tentang yang pengujian perbedaan dua rata-rata populasi yang tidak berhubungan. Kan tadi ada dua yang dicontohkan ya, pengujian dua pihak perbedaan dengan dua rata-rata populasi yang tidak berkolerasi, sama yang B-nya itu pengujian satu pihak perbedaan dua rata-rata populasi yang tidak berkolerasi. Yang Maran tanyakan adalah apa sih bedanya antara yang dua pihak sama yang satu pihak? Kan Maran baca nih contoh soalnya ya, kan dua-duanya teh ngebahas tentang metode mengajar ya, dua metode mengajar yang berbeda. Cuman bedanya tuh kalau yang di sini udah ditentuin gitu, kayak yang metode A itu lebih tinggi nilainya daripada metode B. Jadi sebenarnya perbedaannya tuh di mana ya, Bel? Gitu sih, mau nanya itu. Udah gitu aja. Iya, baik Maran. Terima kasih. Sebentar ya, ditampung dulu. Mangga apabila ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bella mau satu lagi boleh nggak? Boleh Maran, boleh. Ini mah yang tentang pengujian yang satu rata-rata. Ini mah sedikit sih pertanyaannya tentang ininya doang, apa namanya tuh yang pertama teh menguji satu rata-rata, menguji dua pihak. Kalau yang kedua tuh kan satu rata-rata menguji untuk satu pihak.
yang Maren mau tanyain teh, perbedaannya teh ini bukan sih dari yang akan diujinya gitu ya, Bel? Cuman mau konfirmasi itu doang sih. Kan kalau yang di contoh pertama mah kan ada 2 yang diujinya tentang media penjumlahan dan pengurangan. Kalau yang di contoh kedua itu cuman 1 tentang rantai makanan. Betul atau salah ya, Bel? Oke, Itu sih. Ya. boleh nggak Ibu ambil alih langsung Bel menjawab pertanyaan Maran biar sekaligus bisa selesai ya. Tadi Ibu sembari ngajarin anak, jadi mohon maaf. Boleh ya Bella ya, biar cepet ya. Untuk semuanya harap disimak karena Ibu males ngulang-ngulangnya ya. Nanti kalau nggak paham silahkan disela ya. Ini pengujian 2 pihak. Ini kan judulnya pengujian rata-rata. Pengujian rata-rata itu ada pengujian 1 pihak dan ada pengujian 2 pihak. Lihat Ibu membuat hipotesisnya, perbedaannya ya. Hipotesis 0 pada uji 2 pihak itu biasanya disimbolkan dengan mu1 sama dengan mu2. Karena pakai pulpennya jadi jelek ya, nggak apa-apa ya, tapi pura-pura kebaca aja ya. Nah, ini hipotesis penelitian biasanya pernyataannya seperti ini. Tidak ada perbedaan. Saya mencontohkan umumnya ya, tidak ada perbedaan. Ini yang harus digarisbawahi. Uji dua pihak itu selalu tidak ada perbedaan. Misalkan hasil belajar siswa yang mendapatkan pembelajaran CPA dan siswa yang mendapatkan pembelajaran konvensional. Ya. CPA ini eksperimennya, konvensional ini adalah kontrolnya. Jadi selalu ada 2 kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Biasanya pengujian 2 rata-rata ini digunakan untuk penelitian kuasi eksperimen, teman-teman. Kuasi eksperimen itu kan ada 2 kelompok eksperimen dan kelompok kontrol ya. Nah, H1-nya biasanya H1, maaf kalau tulisannya jelek ya, M1 tidak sama dengan M2. Kata tidaknya dihilangkan, dihapus. Nah, kalimat yang lainnya sama. SDA, cuman minus kata tidak. Itu perbedaannya. Dari sisi penulisan hipotesis ya. Kalau uji 1 pihak bagaimana Bu? Saya hapus dulu ya. Ini uji 2 pihak. Sudah ngeh belum teman-teman? Kecepatan. Gimana, Maran? Coba di mute Maran. Bu, boleh diulang nggak Bu? Kecepatan Bu. Oke. Bentar Bu. Bentar ya, saya. Sebentar ya, Maran. H0 tadi mu1 sama dengan mu2 ya. Uji 2 pihak ini ya, teman-teman. Itu uji 2 pihak, pengujian 2 pihak. Ini ya, 2 pihak ya, teman-teman ya. Ini hipotesis nolnya, ini hipotesis nolnya, cara menuliskan hipotesis penelitiannya mu1 sama dengan mu2. mu1 sama dengan mu2. Kalimatnya ada kata-kata tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Ya. Tidak ada perbedaan hasil belajar siswa yang mendapatkan pembelajaran CPA dan siswa yang mendapatkan pembelajaran konvensional. CPA itu eksperimen, konvensionalnya itu adalah kontrol. Ya. Nah, H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2. Kalimatnya seperti apa? Kalimatnya tinggal dihapus kata tidak. Paham? Jadi langsung ada perbedaan bla 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 bla. Paham? Sampai di situ? Bagaimana teman-teman?
Paham tidak? Paham Lanjut nggak ini? Nggak ada Ibu. yang jawab. Paham, Lanjut, Ibu. Bu. Lanjut, Bu. Lanjut. Lanjut. Ini pengujian dua pihak. Sudah ya? Saya hapus dulu. Oke. Ini pengujian pengujian tadi dua pihak. Kalau ini apa sih? Aduh, apa itu? Pengujian satu pihak ya, teman-teman ya. Pengujian satu pihak itu H0-nya kita tuliskan hipotesis statistiknya μ1 mau. Jadi pengujian satu pihak tuh ada dua ya, pengujian pihak kanan dan pengujian pihak kiri. Kalau Ibu tulis μ0 lebih kecil daripada μ1 kasih sama dengan, maka kalimat yang muncul adalah begini. Hasil belajar siswa yang mendapatkan pembelajaran CPA tidak lebih baik dari siswa yang mendapatkan pembelajaran konvensional. Udah terlihat belum bedanya di sini? Terlihat ya? Kalau tadi tandanya apa, anakku? Kalau dua pihak? Kalau yang dua Sama- pihak tuh sama tidak ada perbedaan, Bu. Tandanya, yang Ibu tanya tandanya. Tandanya kalau dua pihak sama dengan, kalau satu pihak, lihat ini. Lebih kecil dari sama Yes. dengan atau lebih Oh, besar iya. dari sama dengan. Dengan. Kalau kalimatnya, baru yang Maran sebutkan tadi. Ya, Maran ya? Nah, Ya, Ibu. kalau H1-nya dia μ0 lebih besar dari μ1. Nah, tinggal coret lagi kata tidaknya. Paham? Kalimatnya sama dengan di atas, hanya kata tidaknya dicoret. Paham? Paham, Bu. Oke, itu ya. Itu uji pihak kiri atau uji pihak kanan. Kalau membuat uji hipotesisnya begini juga boleh. μ0 lebih besar dari sama dengan μ1. Maka H1-nya adalah μ0 lebih kecil dari μ1. Itu juga boleh. Paham? Ya? Paham, Bu. Karena ini uji satu pihak. Jadi boleh di pihak kanan atau uji pihak kiri. Sampai di sini paham perbedaannya, Maran? Paham, Ibu. Paham ya? Nah, teman-teman, kalau ditanya mana yang lebih baik, semua peneliti itu merasa dirinya benar. Kalau Ibu boleh menggunakan keduanya. Jadi teman-teman, kalau mau menggunakan uji pihak dua boleh, uji dua pihak boleh, uji satu pihak juga boleh. Biasanya kalau nanti Anda melanjutkan ke S2, bertemu dosen statistik yang bilangnya begini, pakai uji dua pihak aja, karena kita kan membuat hipotesis itu tidak boleh berat sebelah. Membuat hipotesis itu kan harus sama rasanya, gitu ya. Nah, tetapi ada juga nanti dosen statistika yang akan ngomong pakai uji satu pihak aja. Kenapa harus pakai uji satu pihak? Toh kamu sudah bikin bab 2-nya, baru bisa membuat hipotesis. Jadi kamu hargai dong usaha kamu sendiri, gitu kan? Kamu sudah yakin bahwa kelas eksperimen tadi sebenarnya lebih baik daripada kelas
kelas kontrolmu. Karena apa? Karena kamu sudah mencari atau menetapkan dia sebagai solusi dari permasalahan. Gitu. Jadi jangan terjebak oleh perbedaan itu. Tinggal turutin aja dosenmu, sukanya kamu pakai uji satu pihak apa pakai uji dua pihak, karena dua-duanya sama aja. Itu sebenarnya ya. Itu Bu, kenapa ada cerita uji satu pihak dan ada uji dua pihak tetapi sama-sama benarnya, Bu? Jadi gini saya gambarkan. Ingat, penelitian parametrik itu uji parametrik itu mempersyaratkan data berdistribusi normal ya. Mempersyaratkan data berdistribusi normal. Kenapa ini nggak bisa dihapus ya? Oke. Begini ceritanya. Kalau data berdistribusi normal, biasanya dia membuat kurva normal yang kalian sudah pelajari di bab sebelumnya. Kalau uji dua pihak itu, dia berasumsi ada dua daerah penolakan. Ini daerah penolakan 1, ini daerah penolakan 2. Benar ya, ada 2 ekor, to tail. Dalam bahasa Inggris disebut tail. Uji dua pihak itu disebut to tail. To tail. Tail itu ekor, anakku. Ekor. Dia punya ekornya, ini ekor disebut dengan ekor, ini disebut dengan ekor. Dia di sini, kalau misalkan teruji di sini, teruji juga di sini, itu nolnya diterima biasanya ya. Kalau one tail, dia biasanya mengujinya hanya pada satu pihak. Dia beranggapan kalau di pihak ini sudah ditolak, pasti di sini juga akan ditolak. Paham tidak? Jika di sini ditolak, pasti di sini juga ditolak. Jadi cukup mengujinya satu saja. Gitu. Atau mau mengujinya, makanya ada uji pihak kanan atau uji pihak kiri. Saya mau uji di kiri aja. Ya udah, kalau di sini ditolak, pasti di sini juga ditolak. Itu asumsi dia menggunakan uji satu pihak. Gitu ya, teman-teman. Sampai di situ sudah mulai paham perbedaannya? Paham, Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi baca perbedaannya ya, dari tandanya, dari wilayah uji atau daerah penolakan, dari kalimatnya juga berbeda ya. Oke? Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Mangga silahkan. Ya, tarik nafas. Susah? Enggak ya, enggak susah ya, insya Allah ya. Ini syaratnya tadi ya, data harus berdistribusi normal. Masih ingat cara menguji normalitas pakai apa, teman-teman? Uji normalitas pakai apa? Kolmogorov-Smirnov, betul Bella ya. Ada lagi cara lain? Lily-Force ya, Ibu. Oke, betul. Pakai kaki kuadrat bisa tidak uji normalitas? Berarti nggak dengar omongan Ibu. Ya, kaki kuadrat itu juga bisa digunakan untuk pengujian normalitas data. Ya, teman-teman ya. Nanti kalau ujian ditanya nggak bisa, bukan salah Ibu. Ya, Ibu sudah menjelaskan. Harus didengar, ya nak ya. Harus berprinsip apa yang keluar dari mulut dosen itu mutiara ilmu gitu.
Jadi jangan lepas dari catatanmu, mau catatannya butut juga nggak apa-apa. Kalau ibu tuh nyatatnya butut dulu, terus saya pindahkan jadi rapi di catatan yang sesungguhnya. Tapi otoritan saya tadi penting nggak penting semuanya saya catat, paham nggak? Nanti ketika saya baca ulang, saya yang mana ya kira-kira penting saya catat di buku yang bersihnya. Kalau ibu seperti itu tips dari ibu. Jadi mau omongan dosen nggak penting juga, suka saya catat aja, kayak kalau kita jadi penterjemahkan seperti itu ya, yang nggak penting aja juga dicatat gitu. Tetapi nanti ketika kita menerjemahkan, maka kita hanya akan mengambil hal-hal yang memang perlu disampaikan ke orang lain gitu. Itu. Ada lagi pertanyaannya? Muas, di mana Kalimantan Muas? Masih di Kalimantan Muas? Nah, Muas ground. Kalimantan ya Bu, Kepulauan Riau. Oh, Kepulauan Riau. Wow, kirain saya di Kalimantan. Liatin dong kami Muas gimana itu daerahnya. Langsung pergi Muasnya. Ada Ibu, kalau daerahnya itu ya masih pegunungan Ibu, sinyal juga di sini. Sinyalnya susah sinyal. Tapi masih ada. Pas kalau ada Bu, ada terus sini lumayan. Muas kami pingin lihat dong, ada nggak foto-fotonya Muas? Boleh Bu, nanti saya kirim ke Ibu ya Bu. Apa gimana? Bukan di sini, kami mau nonton sama Muas. Nonton apa ya Bu? Nonton foto Muas lah tentang wilayah yang Muas kunjungi. Boleh sih, ada di YouTube juga, ada Bu buat juga buat YouTube buat ini. Tapi untuk kegiatannya Bu, kami mah ingin melihat Muas di sana tuh udah ngapain aja, daerahnya seperti apa Muas kan, jadi bikin iri lah pokoknya, bikin iri Noval yang hanya diam di dalam BEM aja. Ya Val ya, bikin iri Muas orang-orang, jadi iri itu diperbolehkan, teman-teman. Salah satunya adalah iri kepada orang yang memiliki kesempatan mencari ilmu lebih banyak daripada kita. Iri kepada orang yang amal solehnya lebih banyak daripada kita, itu diperbolehkan. Ya, Muas sudah sampai ke Riau, kita masih di rumah aja. Di Riau pasti Muas banyak belajar survive, ya terutamanya belajar ketemu lingkungan yang baru. Ya Muas ya. Ini teh apa Muas? MBKM? Apa MBKM yang apa Muas? Pejuang Muda Ibu, yang ininya Kementerian Sosial sama Kemendikbud nyatu Bu. Jadi namanya Muda. Perasaan itu nggak ada konversi mata kuliahnya loh Muas. Itu dia Ibu. Jadi juga berangkat. Fernanda jadi berangkat. Jadi dia juga Ibu. Ya, Fernanda di mana sekarang, Nanda? Saya Bu, sedang di Jambi Bu. Di Jambi bersama sama Muas. Mana? Kami bersama Muas. Berapa? Tinggal berseberangan sama Muas Bu, tinggal tenang aja. Oh gitu. Nanda mana bikin iri anak-anak Nanda, mana foto-fotomu minggu depan tampilkan ya Muas sama Nanda ya. Ada apa di sana? Kalian tuh dapat duit apa ke sana? Tiketnya dibeliin. Kalau tiket pesawat iya Bu. Tiket yang lain nggak dibeliin? Dibeliin Bu, alhamdulillah. Dapat uang nggak? Digaji nggak per bulannya? Si ibu sengaja saya wawancara ini biar orang iri. Ara cuma di rumah doang tuh. Gimana Nan, digaji Nan per bulan apa gimana? Ada uang untuk transport dan untuk makan Bu, alhamdulillah. Jambi panas ya Fer? Enggak juga kalau hujan. Kan musim hujan, Ra. Musim hujan, Ra. Cuman dia di pelosok kayaknya. Di pelosok ya?
Betul Bu, kayaknya minggu depan udah mulai ke pelosok Bu. Kalau misalnya susah sinyal nggak apa-apa Bu. Maaf ya, tidak ada kata maaf untuk kalian. Itu kan tidak wajib. Ini yang wajib, kuliah yang wajib mah. Benar Bu, Itu memang. belajar survive. Apakah ada toleransi Bu? Artinya setiap mata kuliah Ibu, kamu cari sinyal, mau turun gunung kayak 2 harian. Cari pokoknya sinyalnya. Itu baru ngajarin survive. Kalau iya aja ya itu belum survive. Masalahnya Bu, di sini katanya ada berita kalau harimau sedang berkeliaran Bu. Waduh. Di Jambi ada sinyal kok, Bu. Tuh kata Rara ada. Nanti saya share Alicia berita aja ini Bu. Fernanda. Fernanda, harimau masih berkeliaran. Apa hubungannya sama harimau? Kata Noval. Sok. Kan suruh cari sinyal itu, turun gunung. Oh, emang iya kamu di hutan Lagian belantara? emang harimau di bawah gunung, Fer. Iya. Kamu cari sinyal ke hutan-hutan. Ya siapa tahu ketemu. Cari sinyal mah ke kota, Fernanda, bukan ke hutan. Aduh. Udah lama gak lihat wajah Nanda. Nanda mana? Open tuh. Kan mumpung masih ada sinyal. Muas mana Muas? Open. Hitungan ketiga harus buka kamera. Kalau tidak nanti ditiadakan. Senengnya bisa ngerjain orang. Ini mah bukan di kampung Muas, itu mah masih bagus gedungnya. Nanda juga. Ini Bu lagi di rumah dinas Bu, rumah dinas Kabupaten Lingganya. Alhamdulillah dapat ini papan gratis. Iyalah, nggak ada alasan. Oce? Jambi udah kota, Bu. Udah ada jalan tol. Nggak mungkin nggak ada sinyal. Nggak ada. Oh, Nggak ada jalan tol di sini. Jambi. Jambi kotanya meren. Mereka mah Jambi sampiran kota. Makanya bayangkan kalau surga dan neraka beserta emperannya itu bisa diaplikasikan dalam hidup kalian, pasti kalian takut. Bayangkan coba ya, mau menuju emperan surga aja susah. Ya enggak? Sementara kita harus meniti jembatan Sirotol Mustaqim, di bawahnya api yang menyala. Yang satu jembatan itu hanya 1 lembar rambut kita dibelah 7, bayangkan coba. Kumaha caranya? Mau nyampe terasnya aja sudah beruntung. Nyampe terasnya aja sudah beruntung. Kalau surga itu ada terasnya, kita berdoa sampai terasnya aja udah beruntung. Kalau enggak kan pasti masuk ke api itu. Kalau itu bisa kalian ingat-ingat, kayaknya hidup kalian akan lebih bermakna. Bahwa takut untuk melakukan sesuatu yang Allah tidak sukai ya. Muas, Fernanda, Ibu sungguh ingin kalian belajar banyak hal. Bagus, laki-laki itu kalau bisa mah bertebaran jauh-jauh gitu, cari pengalaman yang banyak gitu ya. Kalau bisa mah tahun depan setelah lulus malah cari beasiswa ke luar negeri gitu ya. Gantungkan cita-cita yang tinggi, gantungkan cita-cita yang besar. Apa ya? Allah tidak mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah nasib yang ada pada diri mereka sendiri. Itu agama saya yang saya pahami ya. Jadi nggak ada orang itu mimpi terus bangun berubah nasibnya, nggak ada. Pasti tadi firman Allah itu selalu benar ya, bahwa Allah hanya akan mengubah nasib seseorang yang ingin berusaha gitu ya. Nah, itu sebenarnya Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Ada yang hanya dapat Rahmannya, tetapi ada juga yang dapat Rahman dan Rahimnya Allah. Gitu ya. Paham anakku? Ada yang semuanya diberikan, tetapi tidak dapat kasih sayang Allah juga ada. Diberi. Allah Maha Pemberi. Diberi semuanya, tetapi tidak mendapatkan kasih sayangnya ada.
Tetapi yang kita tuju adalah kita diberi segalanya sama Allah dan mendapatkan kasih sayang Allah. Jadi Ar-Rahmanir Rahim gitu ya. Itu jadi nggak ada alasan harimau ya Nanda, Ibu tunggu kehadirannya minggu depan. Muaz juga, Muaz nggak ada alasan nggak dapat sinyal. Jadi kalau sudah tahu misalkan ketika Muaz hari Minggu, hari Sabtu ke sana misalkan tidak ada sinyal, Muaz dan Nanda gimana caranya biar dapat sinyal? Misal ke kantor desa Muaz. Biasanya di daerah-daerah terpencil itu di kantor desanya sudah ada tihang apa itu tihang buat apa? Buat cari sinyal itu loh. Biasanya seperti itu kalau di daerah-daerah terpencil. Jadi minimal dia di kantor desanya dapat mencari informasi itu. Biasanya seperti itu. Jangan bohongin ibu karena ibu mah tahu biasanya di desa-desa terpencil itu ada yang seperti itu kan ibu orang kampung pisan. Kan desa ibu juga desa terpencil di Belitung itu. Desa terpencil, bahkan harus nyebrang laut 30 menit dari Pulau Belitung itu. Dari bibir pantai Pulau Belitung Selatan itu, kan ada utara, selatan gitu ya. Barat timur, nah kami daerah selatan. Bibir Pulau Belitung Selatan itu harus nyebrang 30 sampai 45 menit dengan perahu nelayan. Baru sampai ke desa saya. Sama tidak ada sinyalnya, tetapi kantor kepala desanya itu biasanya mereka punya tiang kayak gitu untuk penguat sinyal. Jadi rame-ramelah ke kantor desa. Pak, sahabatan tuh sama orang yang ada di kantor desa, kenalan maaf ya Pak, ikut ya Pak gitu. Saya kan sedang jadi pejuang kemerdekaan, pasti boleh lah ya. Serius Ibu mah. Biasanya seperti itu karena kebetulan kepala desanya juga mungkin 2 pupu sama saya. Jadi saya tanya gimana dapat sinyalnya kok kamu bisa setiap harinya status. Ya tuh Kak di kantor desa kan ada sinyal gitu. Itu yang terjadi. Kalau mereka punya kebijakan di desanya bisa disalurkan ke seluruh penduduk untuk dapat sinyalnya, biasanya mereka membuat tiang yang lebih tinggi dengan kapasitas yang lebih besar, kemudian dipancarkan ke seluruh desa. Itu juga menjadi kebijakan di desa-desa tersebut ya. Tentunya dengan ketersediaan segala sumber daya yang ada. Gitu kalau daerah terpencil juga, apalagi masih di kota ya Rak ya, mal mungkin. Pokoknya awas jadi alasan nggak ikut kuliah gara-gara ikut itu. Ibu mah selalu menilai sesuatu sesuai dengan usaha. Usaha di mana? Usaha di mata kuliah ini, paham tidak maksudnya? Ya. Kalau kamu nggak masuk-masuk ya, gue juga mau kasih nilai yang bagus. Oke. Nah, teman-teman, kemarin saya nggak suka kalian melakukan usaha yang curang di dalam pelaksanaan UTS ataupun UAS ya. Kemarin kami menemukan di mata kuliah Medlit udah 2 kali di mata kuliah saya, berani ya. 2 kali di mata kuliah saya melakukan hal yang tidak bertanggung jawab gitu ya, dan ketahuan. Jadi hati-hati, saya mau kasih nilai yang bagus dengan orang-orang yang, kan Ibu sudah bilang tenang aja kalau kalian masuk, belajar, berusaha belajar, nilai C lah minimal ya diberikan oleh Ibu, minimal C+. Tapi kalau kalian melakukan hal-hal di luar kaidah seorang pendidik, mohon maaf, Ibu juga tidak sungkan memberikan nilai E. Artinya apa? Kalau kamu dapat nilai E di mata kuliah Ibu, statistik, misalkan Medlit, artinya kamu harus tambah 1 semester 9. Karena apa? Nilai E tidak bisa ikut ujian sidang skripsi. Betul tidak? Nggak bisa.
Dan mata kuliah Ibu tidak ada di semester genap, Bu, mau ngambil di semester 8. Nggak bisa karena tidak ada slot untuk mata kuliah Medlit dan statistika. Jadi berperilaku yang baik ya. Gak lucu sayangku, pingin dapat besar tetapi melakukan kecurangan. Malu kan kita calon pendidik ya. Kenapa sih Ibu tuh kalau ngomel suka banget pakai dalil agama lah, suka pakai apalah. Anakku memang tugas seorang pendidik itu seperti itu. Kalau ilmu statistika mah udah dilahap habis sama Ibu ya. Kenapa Ibu membiarkan kalian menjelaskannya? Ibu ingin melatih kalian berbicara. Paham tidak? Melatih kalian berpikir bukan berarti Ibu nggak bisa. Mal mungkin nggak bisa ada ngajar S1, S2, S3. Bayangkan coba. Ya, kuliah S1, S2, S3 matematik. Ya iyalah, itu aja yang dipelajari ya. Nah, tapi ada hal-hal yang menjadi tugas kami sebagai seorang pendidik, bukan seorang pengajar. Kalau seorang pengajar, tadi Ibu menjelaskan materinya, itu fungsi Ibu sebagai seorang pengajar. Transfer of knowledge pasti Ibu berikan ke kalian. Tetapi ketika Ibu ceramah seperti ini, gitu ya, menyemangati kalian, memotivasi kalian, merefleksi, membantu kalian merefleksi diri, itu tugas seorang pendidik. Gitu anakku. Jadi dosen, jadi guru itu obatnya itu nggak langsung bisa membuat orang sembuh, paham tidak? Karena yang dididik itu manusia. Kalau dokter kan dosisnya segini cager weh, gitunya cager atau mati kalau salah kasih dosis, betul tidak? Nah kalau mendidik itu nggak seperti itu, apalagi kalian guru SD, landasannya masya Allah gitu ya, di kampung-kampung mah nggak ada TK, gitu ya. Adanya mungkin PAUD meren, itu pun kalau yang ngajar tuh kadang-kadang bukan orang yang pendidikan anak usia dini, bukan, tetapi biasanya PKK-nya yang ngajar gitu ya, atau istri ABRI masuk desanya yang ngajar dan seterusnya. Nah, guru SD itu harus punya kepribadian yang baik, harus punya karakteristik yang baik gitu ya. Tanamkan kepada anak-anak kita bahwa segala usaha yang dilakukan olehnya, baik atau buruk, ditanggung olehnya sendiri konsekuensinya. Ketika baik, maka Allah mencatatkannya sebagai amalan soleh. Ketika buruk, Allah akan mencatatkannya sebagai bentuk dosa atau amalan buruk gitu ya. Usaha yang kita lakukan itu tidak akan pindah ke orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Raffi belajar statistika, apakah Raffi bisa mentelepati ke arah pemahamannya tanpa berbicara, tanpa apa dukun, artinya seperti itu mah ya, kerasukan meren sama jin baru bisa ya, nggak boleh seperti itu ya. Itu kemarin udah terjadi lagi, udah 2 kali ya dengan orang yang sama melakukan hal yang demikian di mata kuliah saya. Hati-hati, jejak digital itu mudah dilihat. GFOM itu kan ada jejak digitalnya. Betul teman-teman? Ya, kan Ibu bisa menghitung jumlah kalian 54 misalkan. Yang ngumpulin UTS 55. Coba dilihat yang ke-55 itu siapa? Oh, emailnya nggak ngerti. Coba dilihat misalkan di Zoom-nya, ada screenshot Zoom-nya pakai berapa device ketika dia ujian gitu ya. Terus dilihat lagi, oh ini yang pertama dia dapatnya 0, yang kedua malah dapat 29, padahal anaknya biasa-biasa aja misalkan. Gitu ya. Anaknya kan, dosen itu kan tahu ya maksudnya, anak-anak yang luar biasa dengan anak-anak yang biasa saja itu biasanya kami sudah bisa memprediksinya gitu ya. Walaupun kami bukan dukun, biasanya terlihat dari banyak hal teman-teman gitu ya. Dan biasanya kami saling bertanya di antara dosen gitu. Nah, kemarin kejadiannya yang pertama dapat 0, yang kedua yang paling besar 29 dari 30 soal. Benarnya 29 dari 30 soal. Bayangkan, anak yang pintar menurut saya di kelas tersebut hanya benar 27 dari 30 soal. Saya tandain anak-anak yang pintar itu biasanya. Saya tuh hanya hafal anak yang pintar saja, anak yang paling nggak pintar, anak yang paling suka ribut, hanya gitu saja. Anak yang paling aja.
biasanya saya menghafalnya dengan cermat. Yang pinter-pinter itu biasanya saya sudah tandai. Coba saya lihat misalkan anak ini dapat berapa. Biasanya memang seperti itu ya, maksudnya pintar dalam matematik ya teman-teman ya, karena orang kan punya kecerdasan yang berbeda-beda. Nah, saya tandain dulu, oh ini kok dia dapat 7. Coba yang berikutnya ini yang biasanya pintar matematik. Oh dia cuma dapat 26. Oh coba lagi yang ini. Oh dia cuma dapat 25 gitu ya. Kok yang ini B aja dapat 29? Kan mencurigakan. Ya, yang pertamanya dapat 0. Ternyata ketika mengerjakan JIPOM, yang dia dapat 0 tadi, ngerjainnya cepat-cepat, terus dihafalin jawabannya. Paham tidak maksudnya? Kan sudah ada kunci jawaban. Di JIPOM-nya Ibu kan sudah ada kunci jawabannya. Ya, soal ini kenapa salah, harusnya ini jawaban benarnya. Kan Ibu perlihatkan jawaban yang benarnya ini. Paham tidak? Nah, terus dia sudah menghafalnya, yang berikutnya jadi benar 29. Ya, akhirnya mengaku, karena udah kedua kalinya juga ya, jadi Ibu sudah hafal gitu maksudnya, oh langsung di batin saya orang ini. Terus ternyata ketika mengerjakan juga, dia satu-satunya orang yang pakai 2 device. Pakai 2 device, terus nggak permisi ya. Biasanya kan permisi, Bu, saya pakai 2 device ya, yang satunya buat ini, yang satunya buat ini, gitu kan. Jadi ketahuan sembunyi-sembunyinya, terus ya dengan berbagai kemampuan kami lah ya, sebagai seorang dosen, ya akhirnya mengakui perbuatannya, dan ini memang sudah kedua kalinya gitu. Bayangkan, jadi kebiasaan berbohong, nggak lucu ya teman-teman ya. Terus kami cross check ke dosen-dosen yang lain, ternyata memang punya berbagai permasalahan dengan dosen-dosen yang lain juga. Jadi yang hal-hal seperti itu nggak lucu untuk seorang calon pendidik ya. Kamu malas belajar ya, konsekuensinya nilai kamu butut gitu aja. Betul nggak? Malas bekerja keras ya malas juga nilainya. Kalau mau dapat nilai yang baik, belajar gitu. Itu ya teman-teman ya. Itu bukan hal yang mustahil dosen bisa selidiki. Ya teman-teman, saya sudah kali kedua orang yang sama. Sudah kali kedua orang yang sama, 2 mata kuliah yang berbeda. Nah, jadi dosen itu diam itu bukan berarti dia tidak tahu. Kadang diam itu karena berharap bisa berubah gitu, paham tidak? Berharapnya anak didiknya bisa berubah dengan diomongin gitu ya. Tetapi kalau sudah keterlaluan, ya itulah ceritanya. Dengan susah payah saya membuatnya mengaku, ya mungkin saya tidak akan rela kalau kasih nilai yang bagus. Gitu ya. Ya, terus kenapa harus bikin sedih orang tua? Kan saya minta silakan bikin pernyataan dulu yang ditandatangani orang tua bahwa kamu tidak akan mengulangi perbuatan yang serupa. Terus kalau ngomong ke orang tua minta tantangan seperti itu bikin orang tua sedih tidak? Sedih ya orang tua ya. Terus kalau dapat nilai harus bayar lagi ngerepotin orang tua tidak? Semester 9 misalkan ngerepotin orang tua tidak? Buang-buang waktu tidak? Orang lain misalkan sudah bisa ngajar, sudah bisa menghasilkan, dianya masih jadi mahasiswa. Rugi tidak? Rugi ya. Jadi berpikir yang panjang anakku sebelum melakukan perbuatan yang tercela ya, yang tercela. Kalian kan sudah besar, sudah tahu perbuatan yang tercela dan perbuatan yang bermartabat ya. Kalau Anda ingin jadi orang tercela, ya salah satu jalannya ya memang perbuatan itu mencela dirinya sendiri gitu ya. Jangan sampai. Ibu orangnya teliti, teman-teman, hati-hati. Ya. Gak ngambek di sini juga nilai kamu lihat aja nanti ya. Tapi kalau kamu tanyakan, Ibu akan jawab kenapa misalkan dapat nilai segitu. Biasanya nilai-nilainya kalau dari sisi penilaian biasanya Ibu bagikan. Nggak ada musim nggak transparan sekarang ya. Tapi kalau tiba-tiba harusnya, Bu, kenapa nilai saya seharusnya dapat A, tapi kenapa Ibu tulis D? Akan saya jelaskan apa yang kamu lakukan selama proses perkuliahan terjadi.
Tapi biasanya saya konfirmasi. Kayak kemarin saya konfirmasi dulu. Kamu boleh membela diri, silahkan. Siapa tahu ibu sedang bersuuzon dengan perbuatanmu. Saya bilang gitu. Siapa tahu ibu hanya dugaan ibu salah, hipotesis ibu salah. Boleh membela diri. Tapi pas saya beberkan faktanya, tak kuasa. Tak kuasa. Ya. Tak kuasa karena memang dia yang melakukannya, makanya hatinya nggak bisa apa ya, maksudnya nggak bisa membela diri ya, karena memang ketika kita melakukan perbuatan yang salah pasti hati kita jadi tidak nyaman sebenarnya, gitu ya. Terima apa adanya itu dengan usaha ya, Noval, Marcel ya. Terima apa adanya itu dalam tanda petik. Mungkin banyak dosen-dosen di PGSD yang bisa kalian dekati dengan cara yang menurut saya tidak mencerminkan penilaian yang sesungguhnya. Nanti kalian tolong dipilih sebenarnya dosen yang baik itu seperti apa. Kalian dapat apa dari dosen tersebut? Dapat ilmu apa dari dosen tersebut? Nilaimu tuh pantas nggak untuk dirimu? Gitu ya. Nilai segitu teh sebenarnya kamu paham tidak dengan apa yang dijelaskan oleh dosenmu? Atau sebenarnya kamu benar-benar paham tidak? Saya sudah melakukan wawancara dengan beberapa mahasiswa, ada dosen yang memberikan nilai berdasarkan kedekatan ada. Ada dosen yang memberikan nilai kalau dia nulis nama lengkap ketika Zoom, membuka video ketika Zoom ada ya. Ada dosen yang kalau ngajar tertidur ada. Ada macam-macam dosen itu. Tapi untuk ibu jangan harap kalian akan mendapatkan hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur. Ya, karena ibu tidak ingin di akhirat ditanyai sama Allah tentang hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik di dunia karena sudah ada aturan mainnya. Gitu ya. Itu teman-teman, takutlah pada Tuhan kita, mau itu beragama apapun, saya pikir semuanya punya Tuhannya masing-masing gitu ya. Kalau di agama Islam itu bagimu agamamu, bagiku agamaku sudah sangat pas karena beribadah itu hubungan kita dengan Allah. Kalau hubungan dengan manusia tetap harus baik, tetap harus dipelihara karena kita sesama hamba Allah gitu ya. Nah, itu teman-teman perilaku kita, kebaikan hati kita, gitu ya, ucapan kita, semuanya itu akan diukur sama Allah kelak, ya, akan dihisab sama Allah kelak, gitu. Ibu nggak suka kalian jadi guru yang tidak terdidik. Jadi belajarlah dari dosen-dosen yang menurut kalian memang patut dijadikan contoh. Jangan mencontoh hal-hal yang tidak baik gitu ya. Apakah dosen-dosen yang baik secerewet ibu itu suka mempersulit mahasiswanya? Saya pikir saya bukan tipe orang yang seperti itu. Kalian kalau ingin apa dari ibu selama proses pembelajaran, kita bisa bicarakan bersama. Yang mempersulit, kalau di ibu itu yang mempersulit itu bukan ibu, tetapi dirimu sendiri. Paham tidak? Yang menjadikannya sulit adalah dirimu sendiri, perilakumu sendiri. Gitu. Perilaku-perilaku yang seperti itu kan harus dididik biar tidak berlanjut ya teman-teman ya. Bayangkan kalau seorang guru sudah terbiasa melakukan kebohongan-kebohongan, nanti ingin jadi pendidik yang sukses, bisa tidak? Tidak mungkin ya. Apalagi anak SD itu batas usianya adalah meniru. Apa yang ditirunya? Perilaku gurunya juga ya. Itu teman-teman, itu kejadian yang terjadi kemarin, Senin kemarin ketika saya mengajar, dan itu Ibu harap bisa jadi pelajaran berharga bagi yang bersangkutan juga bagi teman-teman lainnya. Ibu belum memeriksa secara cermat hasil UTS kalian, tapi kalau Ibu temukan keganjilan-keganjilan, pasti Ibu akan confirm. Ibu akan tanyakan, kenapa itu bisa terjadi. Kalau alasannya tidak masuk akal, Ibu akan kejar. Ya teman-teman ya,
Karena Ibu tidak suka meletakkan sesuatu secara tidak adil. Kan harus berusaha. Kita yang sudah berusaha aja masih banyak salahnya, apalagi kita tidak berusaha. Itu kan teman-teman ya, kita sudah berusaha masih banyak salahnya, apalagi tidak berusaha, gitu ya. Itu teman-teman yang bisa Ibu maknai tadi ya, tugas Ibu transfer of knowledge. Kalian mau tanya tentang statistika, oke saja Ibu mah ya. Tadi Melan nanya, Ibu jawab ya Melan ya, nanya perbedaannya sudah Ibu jelaskan gitu. Kalau mau tanya lagi tentang statistika boleh, Ibu sangat apa ya, sangat mengapresiasi setiap yang Anda tanya terkait dengan materi pembelajaran, tetapi Ibu juga sangat mengapresiasi akhlak yang baik. Ya, sempurna seorang manusia jika dia punya ilmu dan akhlak yang baik. Ya, gitu ya. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beramal soleh. Beramal soleh itu apa sih landasannya? Kalau orang yang punya akhlak yang buruk, kira-kira bisa tidak beramal soleh, sayang? Enggak ya. Gimana caranya dia terpikir untuk beramal soleh kalau dia punya akhlak yang buruk? Ya. Jadi landasan hidup itu hanya dua, teman-teman. Ilmu dan kebaikan, akhlak yang baik ya. Itu sebenarnya ya. Kenapa harus berilmu? Karena orang yang tidak berilmu itu kasihan anakku. Coba misalkan aku tadi sholat maghribnya karena aku ingin dekat sama Tuhan saya, sholat maghribnya jadi 18 rakaat. Boleh tidak? Karena dia tidak punya ilmu bahwa sholat maghrib itu hanya 3 rakaat. Ya, betul tidak? Sia-sia nggak perbuatannya? Sia-sia, bahkan jadi salah karena tidak diterima ya. Karena ada aturan-aturan yang memang harus dikejar dulu dengan ilmu itu. Aku mah misalkan mau kan puasa juga kalaupun setengah hari. Emangnya anak-anak gitu ya. Ya, seperti itu fungsi ilmu itu. Biar amal solehnya bisa sempurna. Itu ya, sayangnya banyak belajar ya. Ada lagi nggak yang ditanyakan tentang statistik? Ibu ceritakan biar kalian paham apa yang menjadi takaran seorang hamba gitu ya, takaran seorang manusia. Ibu nih sok sempurna, tidak, jauh dari sempurna ya. Sampai ngomelin Rara, ngomelin Noval itu sering banget ya. Kalau kelas yang satunya si Arya, aduh si Arya Maya, Masya Allah ya. Terserah mau menanggapinya dengan cara apa, tapi yang Ibu ucapkan itu sebenarnya coba dikaji sendiri, didalami sendiri. Benar nggak sih yang Ibu ucapkan itu, gitu ya? Efeknya akan benar tidak? Alhamdulillah. Gitu ya, sayang ya. Itu kalau ada pertanyaan boleh yang kemarin-kemarin juga boleh, materinya Ibu siap menjawab ya. Memang tugas Ibu. Ada yang mau bertanya tidak terkait materi lagi? Kalau sudah tidak ada, ya kita tutup ya. Mangga, kelompok siapa tadi Maran ya? Kelompok siapa Maran? Kelompok hari ini? Bella, Bu. Bukan Maran. Bella. Kelompoknya Bella. Tadi saya sambil ngajar sembari ngajarin anak saya matematik. Karena lagi perkalian perkalian puluhan, jadi dia baru belajar, jadi saya sembari ngajar, jadi nggak lihat orangnya tapi suaranya Ibu dengar, yang kalian bahas Ibu dengar gitu ya, tapi tidak tahu siapa yang menjelaskan, jadi mohon maaf ya. Ya, tapi bukan berarti kalian tidak dapat sesuatu dari Ibu, silahkan bertanya kalau memang dirasa penjelasan dari teman-teman kelompok yang presentasi tadi, kelompoknya Bella and Friends, belum dipahami ya, boleh ditanyakan ke Ibu. Kalau belum berani tanya sekarang karena belum mengulas ulang, boleh ditanyakan minggu depan ya, gitu ya. Saya serahkan kembali kepada Bella. Mangga Bella, silahkan.
Baik, terima kasih Ibu atas konfirmasi, atas penjelasannya, atas segalanya gitu kepada kami. Mohon maaf apabila dari kelompok kami terdapat kesalahan. Mungkin cukup sekian perkuliahan hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang nggak hadir pada hari ini ya? Karena Ibu belum absen di spot, teman-teman. Lupa saya sebentar. Saya cari spot dulu. Sebentar ya. Kita absen dulu. Spot UPI. Ini kelas apa ya, Pak? 7C Kelas ya? C, Ibu. Kelas C. Iya. Sistem pembelajaran online terpadu. Kode dosen. Saya masuknya pakai email admin.